Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Kita berjumpa kembali. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, sehat jasmani dan sehat rohaninya. Seperti biasa, kita kembali ngedongeng. Kita akan membahas satu pertanyaan di kolom komentar dari sobat kita tentang keluhan para burung kacer. Nah, pertanyaan ini datang dari nama akun Yaya Sugandi. Dulu makan pur dan ekstra puding rakus. Sekarang ekstra puding rakus, purnya jarang dimakan. Dan bunyi share-share, tolong jelasin suhu. Ditunggu videonya, terima kasih. Oke, dari Mas Yaya Sugandi. Waduh, Mas Yaya bilangnya saya suhu nih. Saya bukan suhu nih Mas nih. Kita belajar bareng lah, kita sharing bareng ya Mas. Dan hanya sedikit berbagi pengalaman. Ini penyakit yang umum dan sering terjadi pada burung kacer. Saya pernah mengalami hal yang seperti ini juga. Makanya kita bahas di video karena saya yakin sobat-sobat yang lain banyak juga yang mempunyai keluhan kacer seperti ini. Nah, tentang keluhan kacer yang seperti ini itu biasanya kita bisa perhatikan juga kotorannya itu lebih sedikit ya. Karena si kacer ya enggan makan pur gitu. Dulu makan pur dan ekstra puding rakus. Jadi semuanya dua-duanya diembat. Ekstra puding rakus dan pur rakus itu diembat ya. Itu mungkin hal yang wajar ya. Dan biasanya terjadi pada kacer-kacer bahan atau kacer-kacer muda yang mempunyai birahi dan emosinya itu masih minim. Ketika birahi minim, maka makan ekstra puding sekaligus makan pur juga biasanya rakus. Kalau suhu tubuh yang normal dan standar. Nah, sekarang makan ekstra puding rakus tapi purnya jarang dimakan. Itu biasanya terjadi kacer itu kurangnya nutrisi atau kurang serat di dalam tubuhnya yang membuat pencernaan si kacer ini bermasalah. Itu bisa kita lihat dari kotorannya. Karena dia itu kurang makan pur, maka biasanya kotorannya itu agak sedikit mencret, nggak jelas, kemudian agak sedikit kan gitu. Ini biasanya karena over penjemuran. Jadi awalnya biasanya ini mungkin kasusnya penjemuran yang berlebihan tanpa kurang pengeimbangan asupan serat dan nutrisi. Ini biasanya awalnya kurang puding tapi jemurnya kencang, itu sih sang perawatnya. Dan biasanya si kacer yang gak mau makan pur, suhu tubuhnya itu cenderung panas. Kita bisa pegang itu badannya. Suhu tubuhnya itu cenderung panas atau naik di atas normal atau di atas standarnya. Terus kenapa kok bisa nggak mau makan pur? Ya karena kandungan dalam pur itu sangat rendah serat. Kemudian pur juga ada sedikit efek hangat atau efek panas jika dikonsumsi oleh si kacer. Tapi karena pencernaannya yang bermasalah, makanya si kacer nggak mau makan pur. Karena takut tubuhnya yang cenderung panas itu akan lebih naik, lebih drastis lagi. Kacer yang seperti ini biasanya kotorannya serba salah. Di jor jangkrik mencret, kemudian nggak bagus juga kan gitu. Kemudian kenapa si kacer kok bisa nafsu banget atau rakus sama ekstra pudingnya? Coba perhatikan apa yang dia mau. Biasanya itu dia itu rakusnya sama jangkrik dan kroto. Karena insting dia itu mengatakan kalau tubuhnya membutuhkan makanan yang bernutrisi dan serat yang tinggi yang mengandung kadar airnya. Jadi dia itu kalau saat makan jangkrik atau kroto, suhu tubuh dia itu agak stabil. Jadi agak enakan sama tubuhnya. Jadi kacer itu memerlukan kandungan nutrisi dari makanannya. Dan itu pun kalau terpaksa dia makan pur ya, biasanya itu sambil dicelupin ke air minum. Karena kan kalau dia makan pur itu seret gitu. Jadi memerlukan nutrisi, memerlukan serat dalam makanan tersebut. Nah, kemudian kalau masalah bunyi cier itu kemungkinan si kacer bunyi miyik karena suhu tubuhnya yang selalu merasa panas. Terkadang karena suhu yang berlebih yang membuat nggak nyaman pun si kacer suka bunyi cier. Ya, misalnya akibat terlalu kepanasan atau akibat terlalu kedinginan. Kalau si kacer yang manja dia itu pasti meringik, capek di saat suhu tubuhnya nggak stabil. Nah, tentu kacer yang makan ekstra puding rakus tapi makan pur yang nggak mau, itu suhu tubuhnya nggak stabil. Jadi kalau misalkan panas di atas normalnya kan gitu, makanya dia tuh nggak mau makan pur.
Dia itu instingnya itu mengejar-ngejar ekstra puding yang banyak kandungan seratnya. Pasti nafsu sama jangkrik, sama kroto yang itu. Nah, kemudian sekarang untuk cara pemulihannya, kita bisa berikan air larutan penyegar ya, larutan penyegar panas dalam. Kemudian hariannya diablak atau diangin-anginkan di tempat yang teduh dan sejuk. Cukup kerodong di malam hari saja. Dan untuk mandi dan jemurnya kita stop dulu. Kemudian untuk ekstra pudingnya kita berikan jangkrik. Dan kalau misalkan si kacer suka makan buah, boleh kita berikan pisang kepok ya. Nah, itu kita lakukan dan kita berikan sampai si kacer itu terlihat kotorannya bagus itu biasanya kalau misalkan diberikan pisang 4 hari juga sudah bagus. Nanti perhatikan kotorannya, biasanya bagus kembali. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk semua yang mempunyai keluhan seperti ini. Sampai ketemu di dongeng selanjutnya. Tetap ikuti dan terus terhubung bersama saya di Sobat Hitam Putih, tempat dan sobatnya para pecinta kacer.